Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Heru Santo. Pada kesempatan malam hari ini masih saya akan membahas kasus Subang tentunya. Dan seperti biasa saya ditemani oleh Lord Sulis nih. Gimana nih Mas? Ya. Biar tidak terlalu banyak waktu kita langsung nih. Langsung jangan bertele-tele. Jangan bertele-tele. Karena Gas. saya sering dikomentari terlalu bertele-tele. Nah, nggak apa-apa Mas. Itu harus diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang Siap. berkomentar ya. Iya. Intinya agar kita bisa Memperbaiki. Lebih baik lagi. Nah, kita langsung ke pokok materi nih Pak. Nah, apa nih? Kan ini banyak yang berkomentar gini. Ini kasus kan lama terungkap. Iya. Iya kan? Terus jangan-jangan ini nggak akan terungkap ini kan? Iya. Lama udah sampai hampir 9 bulan. Kan waktu itu Pak Heri pernah ngomong, ini di bulan ke-8 itu mau terungkap, gitu kan? Presentasinya katanya Pak Heri 60-40, gitu kan? Nah, tetapi di sini gara-gara nyampe sekarang bulan puasa, nyampe hari ini belum juga ada press release dari pihak kepolisian. Iya. Nah, dan ini juga membuat saya agak merasa apa ya? Agak merasa takut juga. Karena posisinya saya di sini juga seorang pendatang gitu loh Pak, bukan asli warga sini. Walaupun sekarang sudah jadi warga sini gitu ya kan. Yang namanya pendatang kan beda sama Pak Heri. Kalau Pak Heri kan asli pribumi, kalau saya kan pendatang kan lain gitu Pak kan. Jadi pergerakan saya mungkin jadi agak takut gitu loh Pak. Nah, gimana ini Pak kalau menurut pendapat Bapak ini? Kalau saya sih jadi ikut-ikutan agak pesimis dan merasa takut juga gitu loh Pak. Menurut pendapat saya begini, yang pertama berbicara Mas Sulis pendatang, bilang pendatang ya, bukan penduduk pribumi. Sebenarnya Mas Sulis nggak ngomong juga teman-teman semuanya juga dari logat bicaranya aja udah ditebak Mas Sulis orang mana, udah ketahuan begitu kan. Beda sama saya kan. Kalau saya itu walaupun terkadang ngomongnya bahasa Indonesia, tapi Sundanya kelihatan. Kan seperti itu ya kan? Betul. Kalau Mas itu kan wong Jowonya kelihatan kan seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ini kepada teman-teman semuanya menunjukkan bahwa ini merupakan sebuah perbedaan. Tetapi kita yang tadinya tidak kenal juga bisa menjadi kenal, malah bisa menjadi dekat ya kan? Makanya betul. Kita harus yang paling mendasar yang kita harus tahu juga bahwa perbedaan ini tidak menjadikan sebuah kendala untuk kita bisa bersinergi kan, seperti itu. Siap. Nah, berbicara tentang lamanya kasus Subang, dan banyak sekali benar teman-teman semuanya yang berkomentar baik di channel YouTube maupun di DM Instagram saya ya. Ada juga yang memang tahu nomor WhatsApp saya, berbicara langsung, telepon juga ada memang. Apalagi seperti yang Mas Sulis sampaikan tadi nih, dikaitkan dengan prediksi saya di bulan ke-8 katanya. Tetapi sebetulnya Mas Sulis waktu itu sempat ngotot sama saya. Kenapa kok 60-40 gitu? Itu artinya sebetulnya kalau jeli, saya yakin kalau teman-teman udah ngerti sebenarnya. Makanya saya bilang 60-40. Itu artinya iya, pendapat saya baru 60% gitu loh progresnya. Berarti kan ke 40% masih jauh kan ya? Nah iya. Ya itu tadi sebetulnya gitu. Cuman ya saya yakin kalau untuk teman-teman sepertinya udah bisa menebak. Saya secara tidak langsung aja mengatakan baru 60% kan, begitu kan? Kenapa? Karena memang istilahnya saya mengikuti terus perkembangan kasus Subang ya. Dari awal sampai sekarang tentunya. Apalagi mungkin teman-teman juga tahu, Mas Sulis juga tahu kan. Dan memang juga pernah bareng juga ya, baik ke Polres Subang maupun ke Polda, kita dalam mendampingi gitu kan. Dalam hal ini dulu Kang Yoris dan Danu ya, betul. Mungkin dalam waktu sekarang itu Danu ya, salah satu klien dari ATS Law Firm. Nah,
Kalau menurut pendapat saya selalu optimis gitu loh. Kenapa sampai saya bilang optimis? Karena sampai sekarang ini saya juga terus menyuarakan kasus Subang ini juga, itu artinya saya memiliki rasa optimis gitu Mas. Dan apa yang saya sampaikan terhadap teman-teman semuanya, rasa optimis ini dan harapan saya juga apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian ya, terkait waktu itu disampaikan juga akan secepatnya, itu kan, apalagi dianggap hadiah bulan puasa. Betul. Nah, walaupun memang meleset, dan betul ini meleset gitu kan, tetapi yang harus kita apresiasi, ini adalah salah satu bentuk keseriusan dan ditegaskan juga oleh pihak kepolisian bahwa kita itu masih serius katanya kan dalam menangani kasus Subang, pengungkapan kasus Subang. Nah, sampai akhirnya kan kita juga mendengar progresnya, ada 10 TKP baru, ada penambahan saksi baru. Intinya pihak kepolisian itu selalu update informasi terbaru untuk kita semuanya. Walaupun memang di endingnya, kalau teman-teman semuanya termasuk ya saya secara pribadi juga, evaluasi pekerjaan itu sebetulnya di akhir Mas, ya kan ya? Iya. Berhasil atau tidak? Iya. Dan kan bisa begitu dikatakan, kalau saya garis bawahi, bisa dikatakan mengecewakan itu Pak, kurang memuaskan. Ya kan seperti itu. Tetapi ya tidak terlepas dari itu, cepat ataupun lambat, ya saya masih mempunyai keyakinan bahwa kasus ini akan terungkap gitu loh Mas. Walaupun misalkan lambat, ya karena memang sebetulnya saya melihat dari sedikit saya nih ya, dari sketsa saja yang memang tidak lazim gitu. Biasanya kan sketsa itu dari depan dan ya jelas lah istilahnya. Ini kan dari samping ya. Iya, dari dan samping belakang. Dari belakang. Itu secara tidak langsung sudah menunjukkan bahwa ini sebuah simbol gitu loh Mas. Iya. Sebuah simbol bahwa memang kasus Subang ini bisa dikatakan ya sedikit alot lah. Iya. Seperti itu. Iya, makanya kan yang saya tadi bilang, membuat saya ini yang sebagai warga pendatang ini agak merasa ketakutan gitu loh Pak. Merasa ketakutannya di sini ya karena posisinya ya Heri tahu sendiri kan. Saya selalu bareng sama Pak Heri ikut menyuarakan gitu kan. Terus lama nggak keungkap gitu kan. Jadi saya keluar rumah itu agak-agak ngeri gitu loh Pak. Ya takutnya ini nih bocahnya nih yang suka keluar-keluar di media sosial gitu kan. Ya. Nah, itu loh Pak. Nah, justru itulah ya mungkin ya yang kita takutkan itu, justru karena memang pelakunya ini kan masih berkeliaran ini. Betul. Tidak nutup kemungkinan sekarang ini juga lagi lagi mantau channel-channel YouTube yang memang menyuarakan kasus Subang nih. Iya. Dan saya nih, kan biasanya Mas Sulis selalu nanya sama saya. Sekarang saya mau nanya sama Mas Sulis nih. Iya, gimana? Gantian dong, jangan saya terus yang ditanya. Iya, boleh. Nah, maksudnya ini menurut pendapat Mas Sulis saja ya. Dan saya yakin teman-teman juga ingin sekali-kali lah saya yang menanyakan kepada Mas Sulis ya. Nah, terkait banyaknya beberapa channel YouTube, termasuk YouTube saya nih, yang dari awal sampai sekarang terus menyuarakan kasus Subang. Kira-kira nih, kalau untuk pelaku nih, yang mungkin mantau juga berbagai macam channel YouTube yang menyuarakan kasus Subang, kira-kira ini kalau Mas Sulis bilang dari sisi kelaziman dan kebiasaan saja nih ya, kira-kira apakah dia itu senang kalau pelaku, benci atau kesel atau bagaimana kira-kira nih? Ya secara logikanya, kalau pelaku nih, kebetulan nih yang sering kesel ya? Kesel. Dan bisa jadi itu di print nih muka kita, terus dipin ditandai. Ini nih orang-orangnya nih, 1, 2, 3, 4 banyak kan gitu kan. Ini nih orangnya nih. Nah, kira-kira tadi jawab kesel, pasti benci. Kira-kira alasannya apa tuh sehingga kesal sekali, greget sekali sepertinya? Kalau bisa di Tinesma mungkin atau di apa kita di ya alasannya apa kira-kira?
Ya alasannya apa kira-kira? Ya alasannya ngoceh terus ini bocah kan, gitu kan. Udah kayak burung dikasih obat langsung ngoceh terus, nggak berhenti gitu kan. Ngomong terus, menyuarakan terus, diem ngapa sih kan gitu kan. Mungkin gitu kan. Udah orang polisi juga belum ngomong, santai aja nungguin gitu. Ngapain harus keluar terus gitu kan. Apa manfaatnya kan gitu kan. Iya. Gitu. Tapi kalau itu untuk pelaku ya. Iya. Tetapi kira-kira nih Mas ya. Kira-kira reaksi seperti apa nih? Kalau kan tadi pasti kesel nih. Iya. Kira-kira salah satu beberapa contoh lah. Iya. Kira-kira kekesalannya itu ditunjukkan dengan seperti apa kira-kira? Kalau misalkan pelaku nih. Dari apanya nih, sikap? Ya, perilaku, sikap, perilaku gitu kan, kita semua tidak tahu pelaku itu siapa kan ya. Iya. Tetapi kalau misalkan melihat dari sisi kelaziman nih, kalau misalkan kekesalan benci sama youtuber yang memang menyuarakan Subang, kekesalannya itu reaksinya kira-kira seperti apa ini kira-kira? Nah, ini ngomong reaksi nih. Mungkin kalau si pelaku ini punya media sosial, ya kan, tentunya mungkin nih akan meluapkan emosinya juga di media sosial juga. Iya. Itu kan ya ngomong segala macem lah, marah-marah lah. Contoh aja nih, kayak kan ada kasus juga nih, kasus yang masalah kripto, gitu kan, Ustadz Kondang. Dia juga kan marah-marah. Jadi kan ada orang yang ngomongin beginilah begitulah gitu kan. Jadinya kan dia kan secara nggak sadar mungkin kan marah-marah. Habis marah-marah bukannya dia feedbacknya ini baik ke dia, tapi justru malah dihujat oleh masyarakat, oleh para youtuber justru malah diangkat lagi, tambah gitu. Iya, sebetulnya kalau ini saya ini bukan mau membahas terkait itu ya. Saya juga bukan. Contoh. Iya, contoh. Tapi saya akan sedikit bahas ini terkait itu. Jadi begini ya. Apalagi kalau misalkan tadi dikatakan kan yang bahas itu Ustadz Kondang. Iya. Nah, saya tidak akan bahas Ustadz Kondang atau siapapun itu ya. Tetapi disinilah mungkin kita dapat melihat emosi jiwa seseorang. Iya, betul. Jadi isinya begini. Jadi saya pernah bilang kalau yang namanya orang yang kolot takonen, kalau berbicara kolot nih. Iya. Takonen itu dalam arti yang bisa dijadikan panutan itu siapapun itu, apalagi misalkan dia itu bisa dikatakan ustadz ya. Bagaimana dia menunjukkan kepada umaro lah, atau kepada maksudnya itu umaro itu jemaah. Oh iya. Jemaah ya. Bagaimana dia bisa menunjukkan pengendalian diri gitu loh. Dalam menahan emosi diri untuk meluapkan kemarahannya gitu loh. Intinya dia bisa lebih menahan gitu. Iya. Menahan sikap. Kalau seandainya misalkan kita memang yang namanya manusia sih manusiawi ya. Iya. Kesel, benci atau apa gitu kan. Tapi kalau misalkan pengendalian jiwanya kita bagus, kita pasti bisa dapat menahan gitu loh Mas. Saya salah satu contoh gini Mas. Misalkan saya ada persoalan nih di rumah nih, pas ada tamu nih, itu kan ya. Tapi saya tidak menunjukkan lagi ada persoalan. Nanti aja ditahan dulu marahnya. Nanti kalau Mas kurang, gua baru marah gitu loh. Intinya seperti itu gitu loh. Jadi nggak nunjukin di orang lain. Nah, begitu. Jadi justru dengan menunjukkan kemarahan kita itu di depan semua orang, menunjukkan semakin broknya diri kita gitu jati loh. Dirinya jati keluar. diri aslinya keluar. Ya makanya pantas kalau dihujat kayak begitu. Jadi intinya kalau yang namanya dihujat itu berarti sepakat ya. Sebetulnya itu sesuai dengan, jadi kalau berbicara sebab akibat itu sebab akibat gitu loh. Orang menghujat seperti itu berarti karena sebetulnya tindakan kita juga yang memang salah. Betul nggak kalau seperti itu? Betul. Ya orang nggak mungkin mengomentari kalau kita nggak melakukan sesuatu hal kan kayak gitu. Ya,
kenapa saya nanya begitu kepada Mas? Jadi agar saya juga bisa kasih, kan Mas sama nih sama dengan saya menyuarakan ke Subang. Iya. Saya agar Mas itu tidak menjadi down gitu loh. Nah, Jadi saya mau kasih resepnya untuk bagaimana bisa tahan terhadap itu gitu loh maksudnya. itu masalahnya kan saya kan juga ya sering keluar, Iya. ya kan, ya kerjaannya ya keluar ke sono ke sini Iya. gitu kan, nggak duduk diem di kantor gitu kan, nggak juga, Iya. nggak selalu kayak gitu Iya. kan, sering keluar gitu kan. Iya. Nah, itu untuk menjaga menjaga kita biar supaya aman ini apa nih? Apa aku harus berguru ke seseorang, mencari ilmu apakah kekebalan tubuh atau perlindungan, apa kita harus bawa bodyguard atau gimana gitu loh. Jadi sebetulnya Mas gini ya, saya akan berbicara sedikit aja karena kalau kita kan Muslim ya, saya akan berbicara sesuai dengan keyakinan saya tentunya, betul. dan teman-teman juga tentunya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tetapi karena saya Muslim dan Mas juga Muslim, dan mungkin juga ada sebagian teman-teman kita semuanya yang Muslim, ya kan? Iya. Jadi kalau menurut keterangan ada namanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau kita ingin selamat di akhirat, kita mengikuti apa yang diajarkan atau dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Jadi taat kepada Allah dan Rasul. Itu kan? Jadi taat sama Allah dan Rasul. Wa ulil amri. Jadi taat sama aturan pemimpin. Pemimpin dalam arti pemerintah, ya kan? Intinya kita juga tidak melanggar aturan hukum, tidak melanggar ketentuan atau kaidah-kaidah yang lainnya yang ada kaitannya dengan peraturan di negara kita ini gitu loh. Insya Allah Mas pasti selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Nah, terus kita kan sedikit ini ya, kita kan berbicara kan tadi nanya resepnya ya. Kita kan Tuhan itu selalu menciptakan kita berpasang-pasangan ya. Adalah laki-laki akan menjadi kuat juga manakala dia bersatu dengan seorang perempuan. Katanya di balik kesuksesan suami pasti ada seorang istri di belakangnya. Kan seperti itu ya. Betul. Nah, ada siang juga ada malam. Nah, dalam hal ini juga jangan terlalu mengabaikan hal seperti itu. Jadi di dunia wal akhirat. Jadi lagi di dunia sekarang kita terus berkarya, terus bersemangat, itu kan. Wal akhirat jangan lupa juga karena kita juga akan mati. Jadi biar di bumi atau hidup di bumi ini kita kaya raya, mati juga masuk surga. Ya, siap. Itu aja lah kira-kira resepnya. Tetapi nih apalagi nih, saya pengen komentar dari teman-teman nih, khususnya yang orang Subang dan orang Jalan Cagak sekitarnya kan, yang merasa tinggalnya di area sini ya, area Jalan Cagak gitu kan, ya Cagak, Ciater lah pokoknya daerah sini gitu, merasakan hal yang sama nggak seperti saya gitu, agak takut gitu dalam keluar karena posisinya sekarang kasus ini belum terungkap, pelakunya masih berkeliaran kayak gitu. Saya sedikit nih ya. Ya. Saya pernah membaca beberapa kolom komentar juga yang ada di kolom komentar video. Malahan salah satunya selalu ada itu. Jadi sebetulnya teman-teman semuanya itu agak khawatir Mas. Mau jangankan berinvestasi gitu loh. Jadi mau berkunjung ke Subang katanya. Ada juga yang memang khawatir. Ya iya. Nah ini berarti menjadi sebuah kendala gitu loh. Padahal kan gini nih Pak. Ini sekedar info nih. Info nih. Kan di Jalan Cagak ini mau dibangun UPI, Pak. UPI yang katanya UPI ini kan sekarang kan di Lembang. Katanya mau dipindah ke sini. Terus ada program baru lagi, studi baru lagi. Jadi ada khusus nih kedokteran di sini ada. Jadi akan lebih besar di sini gitu kan. Jadi Jalan Cagak ini udah mau jadi kota gitu loh, Pak.
Nah kalau sekarang nih kasusnya belum terungkap, gimana orang mau datang ke sini gitu loh Pak? Iya iya. Jadi gini, ini kita sampaikan juga kepada teman-teman ya, dan saya yakin juga teman-teman ini sekedar informasi saja lah, juga betul. Selain daripada kasus Subang, bahwa betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh Mas Sulis bahwa Subang ini tepatnya di Jalan Cagak, UPI itu sudah plot tanah di sini, yaitu di tanah perkebunan kalau tidak salah sekitar 160 hektar lebih lah ya mungkin ya. Dan ini juga sudah ada apa namanya, bisa dikatakan sebuah sinergitas kerjasama yang baik dengan Pemkab Kabupaten Subang. Betul. Dalam hal ini juga dari pihak rektor UPI juga sudah bertemu dengan Bupati Subang ya terkait persoalan UPI akan pindah ke sini ini, ke Jalan Cagak itu. Salah satunya tadi juga akan ada fakultas kedokteran yang memang mungkin sekarang katanya disampaikan oleh rektornya sedang diurus hal-hal lain yang menyangkut dengan izin dan lain sebagainya kan ya. Betul. Terus juga mungkin nanti ada fakultas hukum juga di sini dan fakultas apa ada ya rencana itu katanya empat dulu nih. Tapi itu jadi apa namanya 4 fakultas dulu gitu loh. Tapi bisa dikatakan nanti di sini itu UPI itu menjadi ya besar lah di Jalan Cagak. Iya, makanya kan ini kan UPI ini kan prospek kedepannya kan bagus gitu loh Pak. Orang-orang kan akan berbondong-bondong ke sini menyekolahkan anaknya kan, kuliah di sini. Kalau kuliah kan orang kalau dari jauh kan pasti kan ngekos lah segala macam kan. Nah, kalau orang jauh kan tentunya melihat kabar yang kayak gini nih, kasusnya lama terungkap kan jadi agak takut juga gitu loh Pak. Itu seperti apa yang saya alami sekarang gitu. Nanti kosnya di tempat saya saja. Dan teman-teman juga apabila nanti mau berinvestasi untuk bikin kos-kosan, hayu sama-sama. Ini bukan investasi bodong ya. Siap. Gitu aja maksudnya ya. Karena saya juga banyak jualan tanah. Gitu. Iya, siap. Teman-teman mungkin itu saja. Mohon maaf kepada teman-teman semuanya, kita sedikit menyimpang dan ini merupakan sebuah informasi saja di luar kasus Subang ya. Iya, betul. Dan kita berharap tetap kepada kasus Subang, mudah-mudahan pihak kepolisian diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan petunjuk untuk bagaimana kasus Subang ini dapat cepat terungkap. Dan juga kita doakan mudah-mudahan pihak keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang sangat berat ini. Juga kepada kita semuanya, semoga kita semuanya senantiasa selalu diberikan kesehatan juga. Dan juga apa yang menjadi cita dan harapan kita semuanya dapat dikabulkan dan dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.